Halo Mbak, Assalamualaikum. Malam. Selamat malam. Mas Sandronya lagi mandi. Ngising. Oh, Gimana Mbak? cerita aja. Apa? Ingin cerita. Pengen cerita? Curhat gitu. Curhat? Oke, sama saya apa sama Mas Sandro? Sama dua-duanya pun boleh. Soalnya boleh nggak sih curhat plus 688? Ya nggak popo toh, bebas. Hah? Yang penting ini masuk konten ya. Jangan sebutkan nama siapapun. Ya namanya mawar lah, intinya gitulah ya. Oke, mawar yang terluka, oke. Menusuk hati. Boleh nggak sih curhat? Ya. Aku tuh malu mau ngomongnya tuh ya. Cuman Santai Mbak Mawar sambil minum air, Mbak Mawar. Mawar melati. Mawar yang kesepian. Mawar melati. Penuh dengan luka. mau dipendem sendiri tuh kayak nggak enak gitu loh. Oh. Nggak bisa ya nggak. Jangan dipendam, Mbak. Tuh pengen cerita. Ini sih 8 plus 88 lah ya intinya. Boleh. Ini loh ya Cek. Kan saya sekarang lagi di Taiwan. Nah, saya kan punya suami. Di? Nah, terus di Indo saya punya suami. Ya intinya bojomu, bojoku gitu loh. Emang ada segitu ya? Bener ada, nyata ya? Bukan masalah itu dulu dia tuh tanjir ya lah, wajah kowe ya. Tanjir ya lah. Tanjir. Jadi tuh kayak aku tuh sama dia tuh udah panggil aja Robi lah ya. Yeah. Aku sama Robi tuh Gatot Koco lah, panggil aja Gatot Koco. ya Gatot Koco lah, Sembrowo lah ya. Nah, jadi tuh gini loh ya Ci. Kan aku kan di Taiwan udah 5 tahun. Iya. Nah, aku suruh suami aku ke sini itu loh. Aku tuh ngerasa aku tuh mampu biayain kamu gitu loh. Tapi kamu tuh nggak mau, entah kenapa gitu loh. Aku tuh ngerasa banyak cowok itu loh kan mau kesini kerja bareng istri. Tapi dia tuh nggak mau gitu loh. Kenapa gitu loh? Yang gini banyak lah cerita kan. Nah, pas awal cerita aku tuh ya di live TikTok lah ya ceritanya itu ya. Ada orang garangan lah ya. Garangan tuh minta nomor telepon gini segala tetek punya ya. Nah, terus tuh dia kan bilang boleh libur ya. Kita tuh awal-awalnya tuh ya biasa aja gitu loh. Biasa aja gitu. Yang ngobrol secara ya biasa lah orang ngobrol gimana sih, nanti lama-lama tuh aku tuh sama dia tuh nyaman. Dia pun udah punya istri gitu loh. Bojomu bojoku, pokoknya bojone wong sak kampung. Jadi tuh dia tuh udah punya istri di rumah, aku pun udah punya suami gitu. Tapi istri dia tuh ada di sini, dia mah ada di sini istrinya, tapi aku suaminya ada di rumah. Nah, ya awal-awal 2022 itu loh ya, kita jalan bareng, keluar bareng, dia beliin aku baju, sepatu, ya tetak penyak lah, segala-gala pun dibeliin gitu loh ya. Nah, pas itu kan check-in lah ya, ya biasa lah. Pendosa ibaratnya kan, aku tuh nggak sesuci itu loh ya, pendosa intinya, aku tuh ngerasa pendosa gitu loh ya. Nah, ya aku tuh udah 5 tahun nggak begituan kan. Udah ya maksudnya udah lama, udah bulu kuduk merindingku udah kayak gitu loh ya. Nah, pas itu tuh ya dia bilang sama saya katanya, kok kamu hebat banget ini loh ya. Masa sih? Aku bilang iya bener katanya. Kamu kawin berapa lama? Masa dia kan nanya, kamu tuh udah biasa nggak berhubungan kayak gini? Enggak, aku bilang nggak gini-gini ya, biasa lah ya. Aku tuh nggak pernah ngerasain kepuasan dengan suami aku gitu loh. Dia tuh nggak berdiri, burung dia tuh nggak berdiri, jadi aku tuh nggak ngerasain apa itu enak gitu loh. Terus? Kita tuh juga sebagai istri tuh pengen apa ya, ngerasain nikmatnya begituan gitu loh. Dia tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa memuaskan saya gitu loh kalau aku pengen gitu.
dia nggak bisa, dia nggak berdiri gitu. Perempuan kan nafsunya gede gitu, masa dia cuma tahan 2 menit gitu, 3 menit paling lama tuh 5 gaya-gayanya juga gitu-gitu doang gitu, ngerasa bosen tau Cek. Nah pas lambat laun ya biasalah, aku udah jalan sama dia udah 2,5 tahun lah ya. Biar sama dia tuh udah 1,5 tahun. Nah aku tuh sama dia tuh udah nyaman, aku sama dia udah nyaman gitu loh ya. Sama-sama udah nyaman gitu. Cuman kita pikir balik gitu loh, kok kita gini terus, apa kita kawin siri gitu loh ya, di Taiwan kan banyak kawin siri gitu. Terus dia bilang janganlah, katanya kamu kan punya suami, aku punya suami, aku pun punya istri. Udah aku bilang jalanin sampai sekarang gitu. Aku tuh ngerasa istrinya gimana gitu loh. Dia tuh libur, dia kalau 1 bulan sekali tuh dia libur sama istrinya. Kalau aku kan ibaratnya 2 bulan sekali sama aku gitu loh. Jadi kalau sama aku tuh dia sering ngasih uang gitu, ngasih uang 5.000, 6.000 gitu, ya 3 juta sampai 4 juta gitu loh ya. Gitu, habis begituan, maksudnya habis begituan saling cinta lah, intinya saling butuh, saling menikmati gitu loh Cek. Nah kalau habis begituan gitu loh, habis begituan dia ngasih, kamu mau jajan nggak? Ya udah, dia beli tas, beli sepatu, aku bilang nggak mau, aku mau pengen uangnya aja gitu. Terus dia kasih ke aku gitu loh. Kalau ketemu gitu ya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kan aku libur. Nah terus dia bilang ya udah, aku bilang sama kamu, emang istri kamu itu nggak diajak begituan gitu. Dia mah begitu aja, katanya dia aku bosan, katanya kalau gayanya gitu-gitu. Terus kalau sama aku kenapa banyak gaya, saya kadang-kadang jengking ini jengking gitu loh Cek. Dia bilang sama saya, kan kamu mah enak, katanya bisa diajak ini gitu gitu. Ya udahlah jalan. Pas bulan lalu kan aku bilang sama dia, udahan ya, aku bilang aku mau pulang. Bilang kok gitu, gini aku udah mau pulang. Bilang, katanya mau cerai sama suaminya. Kan aku nggak akan mungkin nyerahin suami aku, orang suami aku di Indonesia tuh diam-diam gitu loh, nggak ngapa-ngapain gitu loh maksudnya tuh. Terus dia tuh ngancamnya tuh begini, katanya dia tuh ngancam mamaku, nanti katanya aku telepon suami kamu, katanya gini. Aku sih nggak pernah bikin video-video begitu ya, nggak pernah, karena aku tuh selalu kalau berhubungan langsung pakai baju, langsung sadar HP kita tuh langsung taruh di locker gitu loh, kan hotel tuh ada locker, jadi aku tuh langsung, kita berdua tuh HP langsung taruh locker gitu. Maksudnya tuh aku tuh pengen ya gimana ya mengakhiri hubungan ini gitu loh Cek. Tapi kalau 1 hari pun 1 minggu atau 2 minggu lah ya pun, tapi aku tuh kangen sama dia gitu loh Cek. Dirimu kangen sama dia? Terus tapi aku sama suami aku tuh udah nggak nyaman gitu loh, karena dia tuh nggak bisa ngasih aku kepuasan gitu loh. Aku tuh bingung, aku tuh oversex lah ya, oversexnya tuh gede gitu loh. Jadi aku tuh bingung, serba salah gitu loh. Satu suami, dia pun beristri gitu loh. Aku udah bilang sama dia, kamu ceraiin istri kamu, masa aku ceraiin suami aku, apapun alasannya gitu loh. Dia gak mau nyerahin istrinya. Terus aku gimana? Aku bilang masa kita jalanin kayak gini kumpul kebo aja gitu loh, maksudnya gak ada guna. Memang kamu bisa ngasih apa yang aku mau gitu loh. Memang gitu loh. Tapi kan masa iya kita kayak gini terus, lama-lama kan kita pun capek gitu loh. Kamu kan umur udah 40, dia cowoknya 40, aku kan 35 gitu. Jadi tuh lama-lama capek kayak gini terus gitu loh, nggak ada arah tuju lah gitu, arah tujuannya gitu. Itu yang paling takutnya tuh waktu aku minta putus dia. Nah, aku minta putus ke dia, terus dia bilang ya udah nanti aku sebarin aja fotonya. Foto apa? Aku bilang kan kita nggak pernah megang HP kalau begituan, maksudnya cuma foto berdua gitu loh, foto yang biasa di taman gitu loh Cek. Ya udah kirim aja ke suami aku, kita pun nggak foto apa-apa gitu loh. Dia tuh mau ngirim foto itu ke suami aku gitu loh, cuma foto berdua doang, duduk berdua gitu loh ya, orang pacaran duduk berdua gitu. Terus
Terus aku bilang sama dia gitu, aku bilang ini ya udah apa terserah kamu aja, tapi aku pengen udahan, aku udah nggak mau sama kamu kalau kayak gini. Kamu kan gak nyerahin istri kamu gitu. Gak bisa nyerahin, gak bisa milih gitu loh. Ya memang aku tuh pendosa, ya kita sama-sama dosa lah, gak ada yang murni kayak gini, aku bilang gitu. Namanya Taiwan, orang Taiwan kan begini. Terus dia bilang gini, emang kamu mau nyerahin suami kamu? Aku pikir-pikir dulu, aku pikirnya tuh gimana cara ngomong nyerahinnya. Suami aku tuh nggak ngapa-ngapain, di rumah dia alim. Ya gimana ya Dek, dia tuh nggak mabuk, nggak ngerokok, cuman itu aja, cuman burungnya tuh susah berdiri. Aku tuh capek burungnya nempanin, capek. Aku tuh sampai emosi, tau gak sih Cek, kalau aku tuh kayak apa ya, astagfirullah. Kalau aku tuh ya pengen begituan itu, sampai segala macam cara itu aku coba gitu loh Cek. Tapi nggak berdiri, aku tuh kayak emosi dewek pemerintah. Ya sampai harus bawa suaminya ke ini ke tempat terapi kayak gitu kan, mungkin ditambah gizinya untuk burung supaya bisa berdiri tegak kayak linggis kayak gitu. Ya boy tanjir siapa besar di cicak. Ya maksudnya tuh aku udah pernah waktu aku cuti itu kita bawa ke itu loh yang dokter kelamin laki-laki itu loh, ada bermasalah enggak. Terus dia bilang enggak, udah pakai obat perangsang, udah pernah, aku udah pernah beli di online lah ya, obat perangsang plus apalah, entah itu banyak plus lah intinya. Tetap aja deh, aku tuh capek kan, masa iya sih kan. Jadi tahu kalau burung kan kalau nggak bangun tuh kita secara di kayak gimana tuh di, maksudnya ya pokoknya dia cara bagaimanapun kan susah, burungnya nggak ada niat bangun tuh susah gitu loh. Kadang tuh perempuan itu pengen ya, hasratnya nggak terkeluarkan itu nggak enak gitu loh, mau ngelampiasin mana gitu loh. Pernah aku berpikir beli yang kayak gitulah ya, beli yang itu loh, yang manu-manuan pacul itu loh. Iya, gagang pacul udah mahal. Terus tapi aku tuh malu gitu loh, mau naruhnya di mana habis kayak gitu loh maksudnya tuh. Ya nggak apa-apa, bilang sama suami, daripada aku selingkuh sama orang luar, mending karena memang aku kepengen, ya udah, alat satu-satunya ya manuk-manukan gagang pacul gitu. Terus dia juga nggak bisa itu loh maksudnya tuh kayak kita tuh main bisa nggak sih, sampai aku liatin XXX loh di depan TV kan gede 50 in gitu loh ya, semua ditutup gitu. Aku udah berapa kali aku pakai baju yang entah banyak motif lah ya, yang membuat burung dia apa ya bangun gitu loh. Suster segala suster aku udah pernah beli semua tapi tetap dia tuh bukannya malah bangun, dia malah ketawa, tau nggak sih aku tuh jadi emosi sendiri gitu loh. Aku udah capek gitu bangunin burung kamu itu loh, bisa nggak sih sekali gitu. Aku nikah ya sama dia, sama dia itu 5 tahun lebih lah ya, 5 tahun di sini lah karena LDR-an kan. Aku 1 tahun sekali pulang ke Indo karena majikan aku nggak apa-apa, kata 1 tahun sekali aku nggak apa-apa pulang. Jadi aku 1 bulan sekali, 1 tahun sekali aku pulang. Cuti itu 1 bulan ya, kayaknya bisa dihitung deh, 1 minggu itu cuman 1 sampai 2 kali gitu berhubungan kayak gitu loh. Terus ya pokoknya dia tuh nggak, aku pernah tanya ya sama dia, kamu tuh normal nggak sih? Saking aku tuh emosi gitu loh, kamu tuh normal nggak sih? Aku bilang ya boleh lah tanjir ya, wah saya coba bisa. Punya kakek piye? Masih bisa berdiri? Punya kakek ya cilik lah, orang sunat ya cilik mentik, jadi orang kayak membayangkan pusing kepalaku. Terus aku bilang sama suami, kamu tuh maksudnya tuh aku udah berbagai macam cara, lama-lama kayak gini tuh nggak bisa ngeluarin hasrat perempuan tuh, aku tuh capek gitu. Kita uang ada, semua ada, harta ada, cuman kalau kayak begituan itu nggak bisa tuh. Kau rasa kayaknya tuh dia tuh biasa aja loh nggak ada mikirin ke situ, kau nggak? Dia tuh biasa aja, up to you gitu loh, terserah gitu loh. Yang penting kita udah nikah juga percuma kan kalau kita berhubungan kayak gitu nggak memuaskan gitu loh, nggak enak gitu loh, nggak ada hasrat kayak gituan gitu loh suami aku tuh. Aku pun bingung, maka aku tanya, kamu tuh
waras nggak sih? Pernah aku bertengkar cuman aku selalu bertengkar sama suami cuman gara-gara begitu doang. Lah sampean udah punya anak belum? Belum, gimana mau punya anak? Aku 1 tahun itu bisa dihitung berapa kali berhubungan sama dia gitu loh, Cek. Terus kan orang banyak di XX kan itu kan kental ya. Nanti apa encer, Cek. Nanti kawan aku bingung gitu loh. Yang penting intinya gini loh ya. Pengennya tuh ya gimana sih, Cek, punyanya Koko tuh biar burungnya berdiri gitu loh. Obat apa sih yang bagus gitu loh, Cek? Ya dikasih suplemen harus konsultasi ke dokter spesialis Udah beli ke dia dari Taiwan pun vitamin D, vitamin A segala tetek punya aku udah beli semua, Cek. Ya Allah, aku udah capek banget Pak. Berarti dimasukin ke freezer aja dulu, kan nanti kenceng. Ya Allah, aku tuh capek banget. Pernah sampai beli makan telur mentah, telur apa yang telur gede banget tuh, telur otak, telur banyak, telur kuntul, telur kalkun. Dia tuh kata dokter permasalahannya tuh di bijinya gitu loh. Bijinya itu kan apa sih namanya, bijinya itu kendor atau jatuh atau burut, nggak burut nggak tahu. Bijinya itu nggak kenceng gitu, bijinya tuh nggak kenceng, bijinya tuh jatuh, nggak harus dioperasi. Aku bilang sama dia, ayo operasi gitu, nggak apa-apa gitu, bijinya diunjukin gitu, unjukin didurin mana tuh. Dia bilang nggak mau, ini itu. Terus gimana, semuanya nggak mau gitu loh. Dia bilang jalanin aja lah gitu. Kamu yang ngerasa jalanin tapi aku yang nggak enak gitu loh. Masa ya aku setiap pengen nyari pentungan. Lah dulu sebelum nikah apa nggak dicoba dulu? Enggak, Cek, kita udah enggak LDR-an. Kita tuh dia anak pesantren, Cek. Nggak akan mungkin dicoba dulu. Oh, berarti kelamaan ngaji jadinya lemes. Kayak aku tuh ibaratnya gimana, makanya aku tuh sama si Dodi ini loh, dia tuh bisa memuaskan aku loh, Cek. Sama kayak si apapun. Brontoseno bisa memuaskan. Si Dodi itu udah gede gitu, Cek. Ya Allah, aku tuh sampai kebayang-bayang mata gitu. Ya berarti solusinya kalau sampean ingin cari kepuasan ya sudah bilang sama si Brontoseno Gatot Kaca suruh nikahin sampean gitu kan biar sampean sama-sama saling bahagia, kan suka sama suka. Iya. Nah kalau sampean menikah tapi tidak saling mencintai piye, gara-gara si Mas Kupritnya lemes. Aku ingat sama dia tuh cuman ibaratnya tuh waktu kan temen curhat, tapi dia tuh, aku tuh sama suamiku tuh cinta, nyaman. Cinta sih memang cinta sama suami. Ya cuman permasalahannya tuh burungnya nggak bangun-bangun gitu loh, Cek. Aku tuh pengen kayak perempuan lain, bisa merasakan kenikmatan surga dunia gitu kok, sampai pencret-pencret ngono toh. Pencret-pencret ngono ya. Sampai umur berapa? Saya 35. Oh, pantesan ngos-ngosan. Larang, Bro. Bojone, suaminya? 40, bojo aku. Iya. Nah, aku kan 35, bojo aku 37. Bojo di rumah. Kalau di sini 40 enggak, tapi ini gede dur. Kalau di Taiwan garangan tuh dia gede, besar, hitam lagi. Tapi juga menaki ya, seneng. Enak banget. Enak banget sih, aku merasakan sama dia. Aku tuh belum pernah ngerasain sama suami, tapi sama dia tuh ngerasa diguntel-guntel gitu loh, Cik. Kala jengking gitu. Iya. Kayak orang diperkosa gitu loh, dipaksa. Aku tuh suka paksaan gitu loh, Cik. Iya, karena bukan istri sah, jadi dipaksa-paksa enak. Coba kalau udah jadi istri sah, nggak mungkin kayak gitu lagi. Enak, Cik. Enak. Jengkelit. Enak ya, pokoknya aku tuh nggak pernah aku sampai nangis bercanda kayak gini karena ibaratnya aku tuh nggak pernah ngerasain itu loh, apa yang ya memang aku tuh dosa gitu ya, aku tuh dosa, ngerti lah ya. Cuman tuh kayak aku tuh pengen juga loh, Cek, kayak gitu ya. Suami aku tuh memang dia romantis,
Ya pokoknya ini romantis setia gitu loh. Bisa masak, bisa beberes rumah cuma bersih dari lantai 1 lantai 2. Cuman permasalahannya itu doang. Pengen banget gitu loh, dipuasin gitu loh, pengen satu kali aja dipuasin, pengen banget. Mantap. Kayak Mantap. Ini tuh pengen, kalau aku main sama yang ini loh, yang garangan di Taiwan itu sampai 20 menit, itu juga satu hari tuh sih bisa sampai 5 kali loh, 5 ronde. Mantap, Pak Eko. Ya kan pagi keluar ya, jam 6 aku keluar dari sini ya. Nah, kita udah teleponan, ayo di mana, di hotel. Jadi aku satu kali libur kan kita libur 24 jam. Nah, kita nginep di hotel. Ya udah, kita tidur, dia burungnya tangi lagi, kita bikin lagi. Burungnya tangi lagi, kita bikin lagi. Ya udah, 3 bulan sekali tuh 5 kali sampai 6 kali lah. Itu loh, Kayaknya tuh tajar. Burungnya tuh gede, yang bikin angen-angen itu loh, Mantap. Punya rekomendasi nggak sih, biar ibaratnya tuh apa ya, biar burungnya itu aku tuh aduh pusing kepala. Ada, Mbak. Apa? Dicelup sama teh. Duh. Iya. Ini nanti kalau seandainya apa namanya, ya entahlah ya gimana ya, sampai sekarang aku tuh pengen udahan sama yang si Handi itu, kayak nggak enak, takut kelingan burungnya lagi gitu loh. Wes Mbak. Wih, pun baik. Gimana sih Mas caranya biar burung suamiku naik gitu loh? Jadi ada, ya sekali lagi, itu pilihan sampean. Jadi plus dan minus. Nah, kalau memang ternyata tidak bisa diobatin lah, persoalannya sampean kumpul tiap hari apa enggak? Enggak, suami aku ada di Indo. Aku 1 tahun sekali itu pulang, karena kan aku tuh dulu kan proses 2018 aku kesini gitu, karena kan aku nikah 2017, karena udah kelihatan dia tuh kayak seksnya tuh kurang gitu loh. Jadi aku melampiaskan keluar lah gitu loh, percuma di rumah juga nggak bisa. Aku tuh nikah sama dia cuma 2 bulan, tak tinggal kesini, aku kalau visa lah ya gitu. Sampai sekarang cuman aku tiap tahun pulang gitu loh, cuti 1 bulan. Satu bulan cuti itu aku berhubungan sama dia 1 minggu cuma 2 kali gitu. Itu pun karena dipaksa gitu loh Mas. Jadi aku tuh nggak bisa nemuin hasrat yang terpendam gitu loh. Kalau orang bilang mah nggak bisa menuin kepuasan saya gitu loh, suami aku tuh itu. Ya, sampean masih mau menikah sama dia apa enggak? Masih mau melanjutkan hubungan apa enggak? Karena kalau saya gini Mbak, rumah tangga itu banyak faktor yang apa namanya, kita menikah itu kan banyak alasan, harus ada banyak alasan. Kalau alasannya cuma 1 atau 2, maka pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan. Kalau alasannya cuma 1, 2, harus banyak alasan ketika kita menikah dengan seseorang. Tapi kalau pada kenyataannya alasan-alasan itulah yang menyebabkan sampean merasa tidak mendapatkan sesuatu yang Anda sampaikan, menurut saya ya lebih baik diakhiri daripada sampean berbuat sesuatu yang nggak benar terus. Diselesaikan aja. Kalau memang hanya gara-gara faktor pemuasan kebutuhan, salah satu pemuasan kebutuhan itu tidak tercapai, tidak sampean dapetin, ya sudah. Karena kembali lagi bahwa keterbatasan secara fisik dan semuanya, semua manusia kan nggak ingin tidak membahagiakan pasangannya, itu kan tidak ingin. Tapi cara membahagiakan, kalau sampean hanya fokus terhadap satu hal itu, ya sudah.
Tapi kalau cara bahagianya sampean tidak hanya dengan itu, misalnya dengan jalan-jalan, merawat anaknya dan semuanya, ya sudah. Berarti sampean harus juga bisa menerima kelemahan pasangan. Karena ketika kita tidak bisa menerima kelemahan salah satu dan salah dua dan salah tiga dari pasangan kita, ya sudah. Daripada sampean merasa berdosa atas apa yang sampean lakukan dan mengkhianati, ya kenapa nggak diselesaikan saja? Kalau saya sih begitu, Mbak. Jadi jangan melakukan sesuatu yang pada kenyataan sampean berharap satu keinginan itu dan sampean nggak dapat dari suami sampean, terus sampean yang lainnya dengan mendapatkan dari tempat yang lain dan suaminya nggak tahu, itu kan sudah lebih parah namanya. Ya. Jadi saya tidak akan berpikir kalau sampean masih berjuang dan berusaha mencarikan obat, sampean bisa pulang di rumah membetulkan sesuatu yang benar, ya sudah. Tapi kalau sampean justru ngerasa bahwa dengan pelarian itu sampean merasa mendapatkan apa yang sampean inginkan dan dengan orang lain, tidak dengan pasangan Anda, ya kenapa nggak sampean selesaikan? Biar suami sampean itu juga ibaratnya mencari orang lain yang nggak hanya butuh untuk berhubungan saja gitu. Kalau saya berpesan ke sampean begitu. Karena kembali lagi hasrat biologis itu setiap manusia punya dan memang harus terlampiaskan dengan baik dan benar. Kalau memang tidak, akan menimbulkan tingkat stres yang tinggi dan masalah dan semuanya. Jadi kalau saya sih seperti itu orangnya. Ambil satu sikap dan satu langkah di mana bahwa ketika kita tidak mendapatkan, ya sudah. Kalau hidup hanya dicari hanya salah satunya ke hubungan seksual. Karena orang menikah itu tidak hanya hubungan seksual aja yang dipikirin. Kalau saya loh ya. Kalau saya lebih ke arah menikah itu menyatukan sesuatu yang nggak sempurna. Menggabungkan dua hal yang tidak dipunyai oleh wanita dan tidak dipunyai oleh laki-laki. Mereka saling menjadi satu untuk bisa berjalan dengan kekurangannya masing-masing. Kalau kelebihan nggak perlu dibahas. Yang dibahas itu menerima kelemahan dan kekurangan. Nah kalau nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa. Saya bukan seseorang yang wah cerita kayak gini nih nggak bagus dan nggak baik. Saya bukan menjustifikasi seperti itu, tapi jangan menyiksa diri kita ketika ada sesuatu hal yang sampean tidak bisa dapetin terhadap entah itu pasangan, entah itu kehidupan, entah itu apapun gitu. Jangan gitu. Jangan melakukan hal-hal yang dimana hal itu seharusnya tidak sampean lakukan. Kita ya satu sisi kita hanya memikirkan nafsu seksual tanpa berpikir terhadap apa yang kita lakukan akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi, karma itu tidak semanis buah kurma. Jadi aku tuh bingung Mas. Bingungnya tuh ngomong mau pisahnya tuh caranya gimana gitu loh. Karena suami aku tuh diem gitu, nggak nakal gitu loh. Ya nggak apa-apa. Ya diomongin. Lebih berterus terang itu jauh lebih bahagia dibandingkan sampean menyembunyikan sesuatu tapi sampean main belakang. Pahit ya pahit. Aku udah main belakang udah 2 tahun Mas. Nah makanya pahit ya pahit, tidak diterima ya sudah, dan pisahnya secara baik-baik gitu aja. Nah jadi kembali lagi Ngomong sama suaminya gitu ya. Iya dong. Aku udah punya tindakan gitu. Bukan, jangan begitu. Ya kalau bilang ada sesuatu yang nggak bisa aku dapetin dari kamu, ya namanya orang menikah ada butuh nafkah lahir dan batin. Oke, kalau nafkah lahir kamu bisa ngasih, nafkah batin kamu nggak bisa. Nah itu kan nafkah lahir. Nah lahirnya nggak dapat, akhirnya batinnya terganggu. Nah
daripada sebaiknya kita selesaikan aja hubungan ini. Ya, aku akan berpisah kita dengan baik-baik, kita semuanya. Kalau ada anak ya tanggung jawabnya kita jalanin. Kamu juga boleh memilih pasangan yang lain. Tapi saya tidak bisa melanjutkan karena yaitu tadi sampean tinggal omongin aja. Itu akan jauh lebih lega daripada sampean melakukan sesuatu yang nggak benar terus dan sampean tutupi terus. Mau sampai kapan? Iya, kayak bersalah gitu. Makanya tuh aku tuh kayak ada rasa capek gitu. Cuman iya kayak gimana aku ngomong sama suami nanti ngomongin gimana? Iya ya diomongin, semuanya ya diomongin baik-baik. Diajak baik-baik, ngomongnya baik-baik. Ketika sudah bisa terima baik-baik, kemudian bisa ngomong ke keluarga, ya pisah dengan baik-baik. Diminta baik-baik, dikembalikan juga baik-baik. Itu kan sesuatu, ya sekali lagi tidak ada yang senang. Sebuah perpisahan itu tidak ada yang suka. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang sampai ngerasa sampai ndak bisa terima, ya sudah. Karena ya nikah itu dua-duanya harus sama-sama seneng. Kalau yang satu sudah nggak seneng, ya ngapain dilanjutin? Kalau saya loh ya. Jadi itu kalau saya. Jadi apapun yang akan sampean lakukan ketika sampean masih itu ya tidak bisa dibenarkan. Ya kan? Nakal kita boleh, bandel boleh. Tapi kan nggak selamanya kita akan terus begitu, hidup dalam kepura-puraan. Jadi saran saya ya begitu, jangan sampai nanti sudah terlampau lebih dalam sampai ini kecelakaan. Nah, itu malah menyakiti siapapun. Pulang, bicara baik-baik, ngomong yang baik-baik, pihak keluarga semuanya dikasih tahu, diajak ke orang yang paling bisa dipercaya keluarga untuk bisa menyampaikan ke keluarga. Sampean sama suami ngobrol dulu, udah selesai. Ya terima kasih banyak selama ini sudah menemani saya tinggal ke sana ke sini dan ke situ. Jangan pernah bicara bilang apa yang sudah sampean lakukan. Menurut saya. Ya aku takut beneran. Dia tuh ngamuk bukan persoalannya ngamuk. Ya siapapun orang kalau tahu dikhianati itu kan rasanya ndak enak. Makanya ngomongnya pisahnya baik-baik, selesai. Nah kalau sampean sudah janda, sampean mau melakukan apapun dan bagaimanapun ya silahkan. Tetapi ketika juga lawan sampean juga sudah punya pasangan ya sama aja. Karena karma tidak akan semanis kurma. Jadi semuanya semuanya ada balasannya, semuanya ada perhitungannya. Ya kembali lagi sampean punya anak misalnya. Aku nggak tahu udah punya anak apa belum. Tapi ketika sampean punya anak ya bisa jadi kesusahan sampean itu ditimbulkan akibat ulahnya anak. Kan kita nggak ngerti mbak, di episode berikutnya dalam hidup kita kan nggak selamanya baik. Ketika kita melakukan dan menanamkan hal yang tidak baik, maka hal yang nggak baik itu juga akan berbuah ke kita. Hal yang baik juga berbuah ke kita, hal yang nggak baik itu juga berbuah ke kita. Saya tidak berbicara tentang aturan ataupun norma, saya berbicara dengan logika dan cara berpikir. Saya nggak pakai perasaan. Kalau bicara perasaan pasti marah, sakit hati itu pasti ada. Tapi untuk menghindari itu lebih dalam dan lebih dalam, intinya kan sampean sudah tidak terima dengan kondisi dan keadaan suami sampean yang seperti itu. Ya sudah, kalau tidak terima ya sudah. Ada sesuatu yang sampean cari nggak sampean dapetin ya sudah, tinggalkan, lepaskan. Tapi kalau sampean ngerasa bahwa kehidupan tidak hanya hubungan seks saja, tapi kehidupan itu bagaimana menata berdua, bagaimana menjalani semuanya berdua, ya sampean boleh berpikir ulang lagi. Tapi kalau sampean enggak ya sudah, hidup itu hanya dua, take it, ambil, or leave it, atau tinggalkan. Ambil atau tinggalkan. Jadi jangan melakukan sesuatu yang
semakin hari semakin tidak jelas. Karena ketidakjelasan itulah yang akan membuat orang itu akan jatuh, terperosok di dalam lubang yang begitu dalam. Kalau saya sih seperti itu sih, Mbak. Ya kalau hasrat nafsunya lebih gede daripada penguasaan, menguasai nafsunya juga tidak bisa, tapi hasrat. Makanya yang merusak dunia ini tuh sebenarnya hanya ada dua faktor dunia ini menjadi rusak. Yang pertama tidak bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua karena kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Nah, sampai terhitung yang mana? Saya juga sama, saya belum tentu orang yang baik, saya juga bukan orang yang baik, melakukan hal yang baik juga di dalam diri saya, tapi setidaknya apapun yang bisa saya keluarkan hal yang baik, kenapa saya harus mengeluarkan yang buruk? Padahal kadang-kadang kita juga terpancing emosi. Ya karena namanya saya manusia, manusia itu tempatnya setan dan juga ada malaikatnya. Percampuran. Jadi manusia itu memang dunia antara setan dan malaikat, di antara orang yang patuh. Karena orang yang punya iman yang tinggi itu hidupnya kayak di penjara. Semakin orang itu tingkat imannya semakin tinggi, maka hidupnya itu bagaikan di penjara. Semua serba dibatasi. Nggak ada orang manusia hidup itu sebebas. Kalau nggak punya iman, ya dia akan menjadi manusia yang sebebas-bebasnya. Tapi kalau dia manusia yang punya iman, punya pembelajaran dan pengetahuan yang tinggi atas keimanan, maka dia itu seperti manusia yang dipenjara. Dan di penjara itu pasti tidak enak. Nah, sampean memilih yang mana? Nggak usah bingung, Kak. Kalau saya nggak usah bingung. Kalau sampean bertanyanya ke saya, ya sudah diselesaikan. Tapi kalau sampean masih tetap ingin jadi sama suami, ya berhentilah melakukan hal-hal semacam itu. Garisnya itu tepat, garisnya itu pas, jelas, tidak ada yang bingung. Kalau sampean hanya urusan itu saja, nggak usah bingung. Kalau sampean telepon saya masih bingung, berarti nggak ada gunanya saya ngomong 37 menit. Enggak, aku cuma masuk udah. Enggak bingung sih, cuman aku nanti bisa dapet suami kayak gini gak ya gitu. Aku ninggalin berlian demi kepuasan gitu loh, Mas. Ya itu yang tahu sampean, jawaban tidak pada saya. Saya hanya memberikan penjelasan garis yang tegas antara sampean ngambil sesuatu atau sampean meninggalkan sesuatu. Jangan terlampau bingung, karena hidup terus berjalan. Kan bisa jadi faktornya itu karena sampean tinggal udah kelamaan nggak ada istrinya, sehingga otot-ototnya juga nggak bisa dilatih. Tapi ketika sampean mau pulang 1 tahun di rumah, melakukan terapi bersama, melakukan hal-hal yang bareng, kan itu semuanya bisa. Tinggal keegoisan sampean itu bisa nggak? Kalau saya sih begitu. Ya kalau sampean tetap jadi manusia yang egois, ya ngapain? Ya bisa aja. Tapi kalau sampean menganggap ini berlian, ya pulanglah, kembalilah, pulanglah. Sampean itu hidup. Anak itu tidak bisa diputuskan hubungannya karena darah. Tapi suami itu bisa, karena yang memilih kita. Kalau anak, kita tidak bisa milih anak laki perempuan. Atau orang tua, kita nggak bisa memilih orang tua kita siapa. Tapi kalau suami, istri, itu kita yang milih. Dan kita sudah konsekuensi milih, ya sudah, jalani aja. Iya benar. Sampai pulang 1 tahun, kan banyak itu tempat mau berobat ke sana, ke sini, ke situ. Obat dari suami itu adalah ditungguin sama istrinya. Itu sudah obat yang termasyur.
Suami sukses itu juga karena istrinya. Suami hebat Bisa jadi kebuka. juga karena istrinya. Pikirannya dari emas. Kayaknya aku sendiri deh yang egois. Ya, sampean pikirkan, saya nggak mau justifikasi. Saya nggak mau menjadi seseorang yang menyalahkan pihak A, pihak B, pihak C, karena itu bukan karakter saya. Tapi saya mencoba mendudukkan sebuah persoalan. Persoalan ini kemana? Arahnya ke apa? Harusnya bagaimana? Dan jawaban itu ada dalam diri sampean. Pokoknya yakin dan percaya. Kalau suami sekali lagi dirawat, dijaga sama istrinya, walaupun istrinya nggak bisa ataupun apapun, ataupun suaminya nggak bisa, tapi selama istrinya peduli, berpikir bagaimana utuh, bagus dan tidaknya sebuah rumah tangga itu tidak tergantung hanya suaminya, tapi justru istri itulah yang membuat keluarga itu jadi jauh lebih baik. Coba kalau sampean lihat di luar sana, memang tidak banyak orang yang dititipin anak seorang bapak itu bisa merawat kayak Deddy Corbuzier. Tidak semua bisa begitu. Tetapi hampir kebanyakan kalau seorang ibu ditinggalin anak, dia akan jaga dan rawat sebaik-baiknya. Walaupun juga ada ibu-ibu yang mentelantarkan anaknya, tapi kan jauh lebih banyak ibu-ibu yang masih peduli dengan anaknya dibandingkan bapak-bapak yang peduli dengan anaknya, kan itu tuh. Nah, makanya semuanya tergantung di sampean. Sampean tulus menjaganya, sampean tulus merawatnya, karena itu pilihan sampean, ya silahkan pulang dulu. Jangan terlampau jauh meninggalkan keluarga secara jangka panjang. Karena di dunia ini kalau mau hanya sekedar uang aja, kita mau cari sampai ke Ethiopia, sampai Afrika, sampai semuanya, uang itu tetap habis. Justru yang bisa kita pelajari itu bagaimana uang itu datang dan kitanya nggak kemana-mana. Kita nggak perlu kemana-mana tapi uang itu datang. Adakah yang kayak gitu? Banyak. Yang penting tambah ilmu pengetahuan tadi. Ya udah ya Mas, aku Siap. mau mandiin Akong dulu. Nah, sehat selalu Mbak E ya. Tetap semangat ya. Kalau ada obat-obatan Mas kirimin Mas. Waduh, saya nggak suka dengan obat Mbak, tapi saya suka perhatian dan kasih. Tutorial gitu loh Mas. Saya Gitu, suka bukan perhatian dan kasih sayang, karena perhatian dan kasih sayang itu justru obat yang jauh lebih mujarab. Oke? Oke lah, percaya lah. Ya, kayau. Oke. Sehat selalu Mbak, matur sembah nuwun. Oke, bye-bye. Bye. Makasih ya, Mas. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini udah lama ini Bu ya. Apa? Closing. Oh ya, ini udah lama WA-nya. 10 November. Sekarang Januari ya. Saya baru bales ya. Jadi ya begitulah buat teman-teman semuanya. Oh bukan, ini yang nelpon, bukan itu tadi. Ya teman-teman, itu tadi ya, serba-serbi. Nah, tolong jangan dibully, tolong jangan dimaki. Saya tahu penonton saya adalah orang-orang yang hebat. Ini dari Taiwan, bukan di Hong Kong. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dan memetik pelajaran apa yang disampaikan oleh Mbaknya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bojoku, kue mari. Bye bye. Sehat selalu. Bye.